gitu di online service. Dan hari ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita mau siapkan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Amin. We need your presence, Lord, more than everything. And we come to you. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you. Come on, sing, church. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear, surrender and surrender all to you. Lord, here I worship you.
worship you, Baba. I worship you. We worship, we worship. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sungguh Engkau adalah jawaban kami, Tuhan. Di saat kami gak tahu harus pergi kemana, saat kami gak tahu apa yang harus kami lakukan, dan jawaban atas setiap masalah kami. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Engkau yang berfirman, Tuhan, mari datang kepadaku setiap yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan sama-sama memikul setiap beban kita, masalah kita. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mukjizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom jemaat Tuhan, Shalom.
para murid Kristus, Shalom tubuh Kristus, khususnya GBI Battle Teens yang di Kelapa Gading. Oke, perkenalkan nama saya Jesse. Saya berjemaat beribadah di Abalov KTC. Saya pun juga melayani di sini sebagai salah satu youth pastor. Ibadah youth dan teens kami bernama Zeal. Jadi salam kenal. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa yuk. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami Tuhan bisa dipertemukan, kami bisa berbicara atau membahas Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang begitu kaya, firman-Mu Tuhan yang bisa mengubah setiap pola pikir kami yang Tuhan mungkin terpengaruh oleh dunia Tuhan. Kami mau dengerin firman-Mu Tuhan agar setiap pikiran-pikiran yang nempel dengan dunia Tuhan itu bisa lepas dan digantikan dengan pikiran-pikiran dari Kristus. Bapak, biar Kau Tuhan yang beracara, atau Engkau Tuhan yang berbicara pada setiap kami. Tuhan, biar Tuhan segala komunikasi, bahasa-bahasa yang digunakan Tuhan, mungkin Tuhan tidak sesuai atau mungkin tidak relevan Tuhan, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang bisa mengenal, Engkau Tuhan yang bisa mengetahui isi hati kami, dan Engkau sendiri Tuhan yang bisa menerjemahkan, berbicara secara khusus pada setiap kami. Tuhan, kami serahin waktu beberapa menit ke depan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau share tentang kemurahan hati atau generous heart. Topik hari ini saya kasih judul generosity versus stinginess, ya. Kemurahan hati melawan roh pelit. Mungkin buat setiap kita kalau mendengar kata generosity atau kemurahan hati, ya penuh dengan belas kasihan dan lain-lain itu ya, bisa agak identik dengan materi uang. Dan sebenarnya menurut saya yang kita akan bahas lebih banyak nggak selalu mengenai uang. Kemurahan hati itu bicara mengenai gimana kamu bisa menolong orang. Menolong kan nggak selalu pakai uang. Menolong bisa dengan perbuatan, menolong bisa lewat perhatian, tindakan kamu. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar lebih dalam. Untuk generosity sendiri, ya, definisinya. Generosity itu ada sifat loving, salah satunya loving, udah pasti orang yang punya kasih Tuhan, udah pasti dia akan memiliki kemurahan hati. At least dia tiba-tiba punya beban, punya belas kasihan terhadap orang lain, terhadap sesamanya, terhadap saudaranya, terhadap temannya, terhadap orang tuanya. Orang yang mungkin kaku atau tidak punya, orang bilang dingin hatinya gitu ya, tetap pasti diberikan sama Tuhan satu kemurahan hati, karena itu sifat dasarnya Tuhan. Setiap murid Kristus, Tuhan sudah berikan karakter-karakternya Kristus ke dalam setiap orang percaya, dan itu sekaligus. Tidak hanya diberikan, Jess, kamu diberikan kesabaran aja ya, sama kelemah lembutan. Untuk kemurahan hati, sukacita, damai sejahtera, tenang, itu nggak usah dulu, nanti aja 2 tahun lagi. Enggak. Cara Tuhan memberkati kita, cara Tuhan memberikan setiap karakter-karakternya itu sekaligus. Dan salah satunya kemurahan hati. Kita mau belajar gimana sih seorang murid Kristus itu bisa berbuah dalam setiap karakter-karakter Kristus. Saya rindu, ya, gak hanya buat saya, tetapi buat kita semua. Saya rindu untuk setiap kita bisa menerapkan setiap karakter-karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan saya berdoa, segala kesulitan-kesulitan yang mungkin kamu sulit nih kayaknya untuk memiliki roh yang tenang, sulit nih untuk kamu memiliki roh yang damai, ya, mungkin memang ada waktu di mana kita terpengaruh sama alam bawah sadar kita, sama kebiasaan buruk kita, untuk membuat kita lebih emosional, lebih marah, lebih gampang terpicu, gampang ke-trigger, gampang kepancing untuk kita gampang marah. Tapi di dalam Tuhan kita diberikan roh yang tenang, kita diberikan roh yang penuh damai. Artinya di dalam hati kita pasti ada konflik tuh. Gue mau marah atau gue mau damai? Tadinya enggak, tadinya cuma udah gue marah aja. Tapi ketika kita mengenal pribadi Tuhan, ketika kita mengundang Tuhan masuk, Tuhan memberikan roh yang damai, salah satunya. Dan
ketika ada trigger untuk kita bisa marah, sebelumnya pasti ada konflik batin dulu. Gue mau marah nggak ya? Tapi Tuhan bilang jangan. Tapi ini gue harus marah banget. Tapi Tuhan bilang jangan. Walaupun endingnya kita bisa marah atau kita akhirnya bisa tahan marahnya, itu urusan belakangan. Dan salah satunya nih kemurahan hati. Sama halnya dengan roh yang aman, roh yang membawa damai atau roh yang memancing kita untuk marah gitu ya. Tetapi ini tentang kemurahan hati, artinya ada satu kesempatan di mana Tuhan tawarkan, mau nggak kamu berbuat baik buat orang itu. Karena ketika saya bilang generosity salah satu sifatnya loving, itu adalah sifatnya Tuhan. Ya, dimana kalau kamu punya kasih, pasti kamu bermurah hati. Yang kedua itu sowing. Hukum tabur tuai itu pasti akan terjadi. Kamu akan tuai dari apa yang kamu tabur. Ketika kamu menabur kemurahan hati, kamu akan menuai hasil-hasilnya. Kamu akan menuai kebaikan-kebaikan dari orang lain. Saya nggak tahu dari orang lain, dari Tuhan, atau dari kejadian yang mungkin kamu jadi sukses dalam segala bidang gitu ya. Saya nggak tahu bentuknya, karena cara Tuhan untuk menakar setiap kita beda-beda, dan saya nggak tahu. Tapi yang pasti, ketika apa yang kamu tabur itu adalah taburan-taburan benih-benih kamu bermurah hati sama orang lain, Tuhan akan give back multiple times loh. Dan ini saya alamin sendiri sebenarnya. Ya banyak cerita sih sebenarnya, bukan dari saya sendiri aja gitu ya. Pertama mungkin saya orangnya juga, saya bukan orang yang pelit sebenarnya, tapi saya tergolong cuek untuk kayak peduli sama perasaan orang lain. Bukan yang cuek ya berarti ya, saya kayak acuh lah terhadap orang lain. Cuman ketika saya mengenal Tuhan, itu acuhnya karena saya punya masalah sebenarnya, punya memori masa lalu yang saya dilukai, saya kecewa sama orang lain, saya sudah berbuat baik, ternyata di backstab atau yang lain, dan saya nggak mendapatkan satu feedback, dampak yang saya harapkan untuk orang itu berbuat baik juga kepada saya, dan ternyata enggak. Akhirnya saya mengeraskan hati saya untuk udahlah, nggak usah buat baik sama orang lain, nggak ada gunanya juga, toh juga dia bisa kecewain kita lagi. Tapi ketika saya mengenal apa sih maksud Tuhan, Tuhan pun juga sudah berbuat baik sama orang, dan orang yang menerima perbuatan baik Tuhan itu malah mengecewakan hati Tuhan. Petrus, Yudas, dan orang-orang yang pernah Tuhan sembuhin, orang-orang yang pernah Tuhan berikan mukjizat, dan orang-orang yang melihat mukjizat-mukjizat Tuhan, mereka percaya tetapi mereka sendiri yang melukai, mereka yang meludahi, mereka yang melempari atau menyangkal Yesus ketika Yesus disalib. Ya, saya bisa bilang kalau kamu dilukai karena kamu melakukan perbuatan Tuhan, Tuhan sudah mengalami itu. Dan apakah Tuhan stop? Tidak. Tuhan masih melakukan itu sampai sekarang. Meskipun Kristus secara fisik tidak ada bersama-sama dengan kita, Roh Kudus yang di dalam hati kita yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan, seberapa banyak kita lukai pribadi Tuhan? Apakah Tuhan stop berkat-berkatnya? Apakah Tuhan stop memberikan keselamatan? Tuhan stop memberikan segala kecukupan yang kita butuhkan? Tuhan stop memberikan berkat-berkat hati, jiwa yang sehat? Enggak kan? Dia tetap melakukan pekerjaannya meskipun kita udah berapa banyak kita melukai dia. Jadi saya dorong untuk setiap kita, jangan lupakan, kita ada hukum tabur tuai di sini. Taburlah hal-hal yang baik, taburlah untuk kamu bisa bermurah hati sama orang lain. Sekali lagi, saya nggak berbicara nih hanya mengenai uang. Ya, ada takaran di mana kamu saat ini mungkin terbatas dalam kamu menolong orang lain melalui uang. Tapi apa yang kamu punya? Tuhan Tuhan memberikan kepada setiap orang-orang talenta-talenta kok. Perumpamaan tentang talenta ini keren banget sih menurut saya. Luas banget gimana cara Tuhan tuh memberikan sebuah perumpamaan, dan itu bisa menceritakan atau menjelaskan kepada banyak hal. Talenta yang Tuhan berikan pada setiap kita, mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit, tetapi Tuhan memberikan at least one kepada setiap kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Nggak mungkin kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Paling nggak, kalau kamu merasa kamu nggak punya skill apapun, kamu nggak punya materi apapun, kamu nggak punya kelebihan apapun, ada satu yang kamu punya. Waktu dan tenaga.
Kamu bisa bermurah hati menolong orang lain untuk mendengarkan masalah mereka. Kamu bisa menolong orang lain dengan kamu memberikan nasihat, dengan kamu hadir ketika mereka lagi drop, lagi down. Saya nggak bicara ini hanya kepada orang-orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan. Tapi saya bicara ini kepada setiap orang yang Tuhan tentukan, yang Tuhan taruh di sekeliling hidup kita untuk kita bisa menjadi terang buat mereka. Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi duta kerajaan, atau misalnya kita bilang, gue bisa kok menginjil tanpa gue harus khotbahin orang itu. Dengan apa? Dengan tindakan kamu. Dengan kamu bisa menjadi berkat buat mereka, mereka ditolong, mereka merasa kamu ini udah kayak saviornya buat mereka. Dan di saat itulah kamu bisa cerita tentang Tuhan. Yang ketiga, honoring. Honoring ini berbicara mengenai Tuhan udah jelas di salah satu Ten Commandments. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ketika kamu bermurah hati, Tuhan menaruh orang tua di mana ketika, ya mungkin ini one day ya, nggak sekarang kamu juga masih tergolong masih pada muda. Belum, di saat ini masih terima angpau kan? Saya angpau sudah memberikan kepada orang tua. Tadinya saya menerima dari orang tua. Saya sudah memberikan pada orang tua udah mungkin hampir 10 tahun ini. Dan bukannya orang tua saya butuh ya, dia masih bekerja, mereka masih bekerja. Cuman ini bagian di mana saya harus belajar memberi kepada orang tua. One day ketika orang tua kamu atau saya udah nggak bisa bekerja lagi, mereka mendapatkan penghasilan dari mana? Dari kita, anak-anaknya. Saya bertanggung jawab untuk kesehatan atau keperluan orang tua saya. Kamu bertanggung jawab untuk keperluan orang tua kamu. Jadi pakailah setiap talenta yang sudah sediakan, yang Tuhan sudah sediakan kepada kamu, untuk kamu tuh bisa berkarya, menghasilkan uang, menjadi berkat, gak hanya buat kamu sendiri, gak hanya untuk Tuhan, tapi lebih praktikal. Kepada siapa? Kepada orang tuamu paling utama, kepada keluargamu yang kedua, saudara kandung, yang ketiga kepada orang-orang yang sudah Tuhan taruh. Not random, ya, not randomly, tetapi Tuhan pasti taruh beban, Tuhan pasti taruh hatinya untuk kamu bisa menolong siapa. Nah, yang keempat, grace. Jadi tadi udah loving, sowing, honoring, yang keempat grace. Jelas, kita butuh kasih karunia untuk melakukan ini. Ketika kamu bicara ada sebuah kesempatan untuk kamu menolong orang lain, image kamu yang muncul pertama kali pasti tentang uang. Coba kamu bayangin. Dari tadi saya ngomongin, dari tadi saya udah bicara banyak hal ini ya. Pasti dari tadi kamu mikirin tentang uang dan uang terus kan? Karena itu yang sudah iblis taruh dalam hidup kita. Bahwa untuk kita tuh menolong orang lain, kaitannya pasti mengenai uang. Kenapa uang begitu melekat dalam hidup kita? Kenapa uang begitu nempel? Kenapa? Karena dunia ini sudah, atau iblis sudah menaruh roh cinta akan uang kepada manusia. Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan banyak mentoknya gara-gara uang? Ada satu orang, Tuhan datang pada Tuhan, dia pengen ikut Tuhan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Oke, Tuhan bilang, jual semua milikmu dan berikan kepada orang-orang. Dia nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena menurut dia, kekayaan dia berharga, lebih berharga daripada kerajaan Allah. Lebih berharga daripada Tuhan. Apakah di dalam kerajaan Allah uang nggak perlu? Nggak juga. Kita tetap, uang ini jelas sebagai salah satu alat transaksi yang sudah diakui secara dunia. Uang, emas, tanah, dan lain-lain. Itu hal-hal yang berharga. Tapi apakah itu yang paling terutama untuk kamu bisa, harus punya? Enggak. Makanya kenapa iblis tuh menipu kita dengan banyak hal untuk kamu harus punya banyak uang, kamu harus kaya, kamu harus sukses, kesuksesan diibaratkan dengan kekayaan. Itu false banget. False belief banget ketika kita mengukur sebuah kesuksesan dengan ketenaran dan kekayaan. Itu false belief yang sudah iblis, yang sudah dunia ini kasih, injek kita setiap hari
lewat sosial media, lewat teman-teman kamu, lewat keinginan-keinginan kamu. Memang kalau kamu untuk mau beli satu gadget yang keren, kamu butuh duit yang banyak. Dunia ini sudah melabelkan atau sudah membuat satu uang ini, ya dosa atau mamon ini, itu seperti kayak natural dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal yang Tuhan pengen apa? Tuhan nggak kok membawa banyak uang ketika dia pelayanan, ketika dia sedang hidup, ketika dia hidup di dunia ini. Dia berasal dari keluarga yang biasa aja, seorang anak tukang kayu, walaupun dia keturunan Daud, ya, tapi kekayaan Daud sudah habis dari kapan tahu. Gitu. Tapi Tuhan hidup dia dengan kesederhanaannya dia. Dia memiliki 12 murid, ya ada salah satunya yang mengelola keuangan memang. Tapi mereka tidak berkelimpahan untuk Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau dia berpikir berapa banyak uang yang kita punya, nggak bakalan cukup. Artinya Yesus membawa uang hanya cukup untuk keperluan ya bertiga belas bersama Yesus. Murid-muridnya nggak cukup untuk bisa membiayai 5.000 orang. Tuhan Yesus melayani tidak membawa kekayaan. Jadi kita butuh kasih karunia untuk kita bisa bermurah hati kepada orang. Yang kelima, stewardship. Jelas kita di sini adalah sebagai hamba. Kita hamba Kristus, ya kita hamba Kristus, apalagi juga salah satu value yang gereja kami pegang adalah hamba Kristus dalam kasih persaudaraan. Loh Kak, kita kan anak Allah, kita kan sahabat Allah, kok masih menyebut diri kita hamba gitu. Salah satu mental yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, belajarlah seperti seorang hamba yang tidak punya hak atas apapun, yang tidak punya, nggak bisa punya sesuatu hal yang dia pengen, terus dia mencoba untuk meraihnya. Kenapa? Karena seorang hamba udah dibeli hak kepemilikan dirinya, diri saya, oleh Tuhan, oleh si tuannya. Ya kalau kita belajar hari ini tentang Tuhan, ya kita dibeli hak kita oleh Tuhan. Saya adalah orang berdosa sebelumnya, kamu adalah orang berdosa sebelumnya. Ketika kamu menerima Yesus, kamu ditebus dari segala dosa-dosa kamu dan kamu menerima keselamatan. Artinya kamu sudah menjadi milik Tuhan. Kalau enggak, kamu masih menjadi milik dunia ini. Nah, tadi saya bilang generosity itu kemurahan hati tidak melulu berbicara mengenai tentang uang. Lukas 6 ayat 37 sampai 38 bilang gini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Give and it will come back to you. Good measure, shake down, press down, shake it together and running over. Itu lagu ini saya sering dengar ketika kita memberikan persembahan. Dari zaman saya masih gereja. Lagu ini sering saya dengar ketika kita memberikan persembahan. Dan apakah di dalam ayat ini ada berbicara satu kata pun mengenai uang? Enggak. Waktu kamu belajar memberi tidak hanya sebatas mengenai uang. Ya, tadi saya bilang, apa yang bisa kamu beri? Kamu bisa beri skill kamu bisa beri, bahkan sekarang aja gitu ya, alat tukar tidak hanya tentang uang sekarang, bahkan subscribe aja ya, subscribe di media sosial, di Twitch atau di setahu saya mungkin di Twitch ya, itu bisa dibeli, bisa dikasih, bisa didonate. Tidak hanya mengenai uang yang kita bisa donate gitu, tapi subscribe aja tuh bisa kita donate. Dan hal ini tuh menarik gitu, nggak hanya kita berbicara mengenai uang, tetapi apa yang bisa kamu berikan dan kamu bisa tolong orang lain. Dengan cara apa? Kamu bisa menolong orang lain dengan cara perhatian kamu, dengan cara setiap hal yang kamu punya, ya, skill kamu, waktu kamu berikan untuk menolong orang lain. Memberi itu menurut firman Tuhan di ayat ini juga, memberi itu satu tindakan lebih besar daripada uang. Kenapa? Yang satu,
Memberi adalah sebuah fondasi seorang murid Kristus. Jadi, it's a foundation as a disciple. Kalau kamu mengaku kamu adalah murid Kristus, pasti kamu mempraktekkan untuk kamu memberi. Pasti kamu mempraktekkan untuk practicalnya what is generosity. Iblis berusaha menipu kita kalau simbolis dalam memberi itu adalah hanya sebatas uang, sehingga kita berat banget untuk taat. Ya dong, untuk kamu memberikan uang gitu ya. Ilustrasi di gini contoh. Waktu kamu berikan uang, sejumlah uang gitu ya. Let's say kamu di dompet kamu punya uang 100.000. Kamu bisa nggak berikan 100.000 itu di dompet ya, di dompet. Di rekening kamu pun juga mungkin udah habis dan sisanya hanya 100.000. Mungkin nggak kamu bisa berikan 100.000 itu ketika Tuhan jelas banget suruh kamu kasih uang kepada orang yang membutuhkan. Saya nggak bilang random people ya di jalanan lusuh pakaiannya terus kamu kasih. Bisa sih, Tuhan bisa aja suruh kamu seperti itu, tetapi ada situasi di mana kita dihadapin untuk kita menolong orang dan orangnya itu mungkin kita kenal ya, dia butuh pertolongan dan Tuhan suruh kita, dan kita kenal baik sama orang itu. Bukannya kayak tiba-tiba orang yang nggak kenal tiba-tiba hubungin kita cuma tahu oh ya I know lu tuh ini, gue tahu kok, tetapi dia minta tolong tiba-tiba gitu ya. Apalagi banyak penipuan model kayak gitu sekarang kan. Enggak, ini kasus yang mungkin pernah terjadi juga. Kamu nggak terlalu kenal sama dia, tapi dia minta tolong, bisa nggak bantuin pinjemin duit. Mungkin kita bisa lebih mudah menolak karena kita tidak punya relation sama dia sebelumnya. Tapi let's say ini your best friend dan kamu tahu keluarganya mungkin lagi sulit dan dia butuh bantuan, dia mau kasih pinjaman, sedangkan uang di kamu pun juga nggak banyak. Mungkin uang jajan kamu lagi benar-benar sulit, lagi habis gitu ya, dan tinggal sisa segitu untuk kamu tuh bisa jajan selama sebulan lah kurang lebih. Ya mungkin kalau sebulan kelamaan banget lah, seminggu lah. Kamu mau nggak kasih itu? Itu udah Tuhan udah kasih perumpamaan, bukan, Tuhan udah kasih perintah jelas. Ayo kasih tolonglah saudaramu ini. Apakah kamu bisa praktekkan itu? Di saat itulah Tuhan menguji bahwa memberi itu adalah sebuah fondasi sebagai murid Kristus. Kayak Tuhan aja gitu. Di Yohanes 3:16 bilang gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia memberikan segala kekayaannya di sorga kepada anak-anaknya supaya mereka tidak hidup miskin. Apakah seperti itu? No. Gimana cara Tuhan menolong setiap manusia? Dia berikan anaknya. Siapa anaknya? Saya bukan bicara mengenai Yesus, tapi pribadi yang kudus, pribadi yang mulia, pribadi yang kaya, pribadi yang penuh karakter-karakter Kristus. Itu diberikan kepada kita. Jadi jangan pikiran kita tuh sempit kalau semuanya hanya berdasarkan uang. Uang itu salah satu blessing yang kecil banget dibandingkan hal-hal yang lain yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Sekali lagi saya bilang, jangan persempit diri kita, pikiran kita dengan menganggap semuanya ini hanya berdasarkan uang dan materi. Sedangkan Tuhan memberikan anaknya yang lengkap yang kita butuhin untuk masa depan kamu, untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, untuk studi kamu, ya Tuhan yang sediain semuanya udah lengkap. Bahkan untuk setiap skill-skill kamu yang kamu rasa kamu tuh perlu upgrade gitu ya, Tuhan sudah sediain itu semua. Dan apakah itu hanya sebatas uang? Enggak. Dia berikan dirinya sendiri. Yesus, firman Tuhan ini kan Yesus juga. Ya kan, firman itu telah menjadi manusia. Yesus ini, firman Tuhan yang kita baca itu sangat relevan. Firman Allah yang kita baca setiap hari itu relevan. Tidak hanya untuk manusia, orang-orang budaya 2000 tahun yang lalu, tapi juga berlaku pada kita saat ini.
Dan saya yakin untuk anak-anak saya nanti, cucu saya nanti, adik-adik kamu nanti, itu juga relevan atas hidup mereka. Yang kedua, memberi adalah bicara mengenai hati. Yes, jelas. Hati kamu ini, apakah kamu siap? Apakah hati kamu sudah penuh di dalam Tuhan? Kalau hati kamu ini masih banyak hole-nya, masih banyak hal-hal yang kamu belum beres, belum sempurna. Let's say, ya masih banyak kamu tuh menimbang-nimbang apakah kamu mau jadi pribadi yang taat sepenuhnya sama Tuhan atau enggak. Pasti akan banyak bernegosiasi dan kebanyakan kita tidak bisa melakukan dan mentaati setiap firman Tuhan. Tapi ketika kamu mengatakan, gue anak Tuhan, gue orang Kristen, apakah kamu sudah menjadi seorang murid? Dan kalau misalnya kamu bilang, saya murid Kristus, kalau kamu adalah seorang murid, hati kamu pasti link, synchronize sama hatinya Tuhan. Ketika hati Tuhan adalah berbelas kasihan, hati Tuhan adalah bermurah hati, hati kita juga sama. Kita juga diberikan kemurahan hati. Tuhan tidak peduli garis keturunanmu, seberapa banyak kekayaan yang kamu punya. Tuhan gak peduli berapa buruknya masalah hidup kamu gitu ya. Yang Tuhan sudah tentukan pada hidup kamu adalah hidupmu akan menjadi berkat. Hidupmu akan memberkati. Ketika kamu ditentukan oleh Tuhan menjadi berkat, artinya you have something. You have something that this world don't have. Kamu harus percaya bahwa Tuhan sudah menciptakan kita memiliki sesuatu. Dan itulah yang dunia ini butuhkan. Dan itulah di mana kamu dibutuhkan. Ingat ya, kamu dibutuhkan. Kamu diperlukan oleh sekeliling kamu. Meskipun ya kamu kayaknya kelihatannya secara popularitas lebih rendah dibandingkan mungkin teman sekelas kamu, atau mungkin sama saudara kandung kamu mungkin suka direndah-rendahin. Tapi Tuhan menciptakan kamu bukan yang nggak sengaja. Tuhan intentionally created you. Dia menciptakan kamu itu dengan sengaja, yang artinya you have something from God. Kamu punya sesuatu yang dunia ini belum tentu punya. Ya mungkin bisa aja ada yang punya talenta yang kamu punya ya di dunia ini. Tapi you're created uniquely and different. Kamu punya sesuatu yang dunia ini lain, yang orang-orang lain tidak ada yang punya. Dan Tuhan pengen buat kamu bermultiplikasi dalam hal itu. Lakukan setiap yang sudah Tuhan berikan kepada kamu untuk kerajaan Allah, untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan dimuliakan, ketika kamu mempraktekkan hal ini dan Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, hidupmu pasti akan bertumbuh, hidupmu pasti akan berbuah, bermultiplikasi, kamu akan sukses. Apakah keuangan akan mengikuti? Yes, why not? Yang ketiga adalah memberi adalah praktek menang dari cinta akan uang dan kekhawatiran hidup. Sir Winston Churchill pernah bilang begini, we make a living by what we get, we make a life by what we give. Kita bisa earn something ketika kita bekerja, ya, ketika kita mencari uang gitu ya, kita bisa dapetin sesuatu dan itu menjadi berkat buat kita. Tapi ketika kita memberi kepada orang lain, kita sedang memberikan kehidupan. Kita nggak tahu apakah orang itu benar-benar lagi saat itu memang lagi benar-benar membutuhkan hal tersebut. Dia membutuhkan untuk ditemenin, diajakin, ditemenin ngobrol, diperhatiin. Mungkin dia lagi butuh, mungkin dia lagi depresi dan banyak pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Dan ketika ada kehadiran orang lain yang peduli sama hidup dia bisa rasain banget ternyata ada orang yang Tuhan sudah kasih untuk menolong dia, untuk dia tuh nggak berpikir untuk dia bunuh diri. Kita banyak dengar lah cerita-cerita artis bunuh diri, orang-orang kaya yang depresi, stres. Apakah mereka tidak punya uang? Mereka punya segalanya. Tapi mereka tidak punya kebebasan dalam pikiran. Dan ketika Tuhan menaruh kamu dalam hidup mereka, artinya itu dengan tidak sembarangan. Tuhan sengaja taruh mereka di dalam hidup kamu,
agar Tuhan mau pakai kamu untuk kamu tuh bisa menjadi berkat buat mereka. Dan satu hal lagi, satu cerita lagi, ada satu kejadian di mana tetangga saya di rumah tempat saya tinggal, tetangga saya pernah mengalami kebakaran. Jadi rumah saya dan saya itu berbeda, ada satu gang yang memisahkan. Lalu dia kebakaran hebat, habis karena dia bisnisnya bengkel sepeda dan dia jualan bensin. Dari situlah mungkin menyulut dan lain-lain. Lalu ketika mereka udah nggak punya rumah, mereka kontrak ya. Owner rumahnya ini tuh ngusir mereka. Jadi udah nggak boleh tinggal di situ lagi. Dengan cara halus sebenarnya. Jadi yang tadi udah kebakaran, dihancurin, dibikin ruko baru lagi, dan otomatis dia nggak bisa membayar biaya kontrak yang baru di situ. Karena udah baru gitu ya. Lalu dia datang ke kita, ke saya dan istri, minta tolong, boleh nggak saya buka di depan rumahnya? Karena di depan rumah saya ada jalur hijau, ya, itu nggak dipakai, cuman buat tanam pohon aja. Dia minta izin ke saya, boleh nggak buka di situ? Dari RT, dari RW udah menolak dia untuk buka usaha lagi. Akhirnya saya sih sebenarnya bisa aja untuk menolak dia dengan alasan dari pihak RT RW nggak boleh Pak. Lalu kita tanya Tuhan gimana ya? Terus Tuhan kasih beban. Mereka punya dua anak kecil, masih SD. Dan si bapak ini tuh dia udah single parent, istrinya udah cerai, udah meninggalkan dia. Lalu bapak ini adalah tulang punggung buat mereka berdua, buat anak-anaknya. Jadi singkat cerita, kita berdoa, kita tanya Tuhan, dan Tuhan taruh beban, udahlah tolong mereka. Ya udah, akhirnya kita putuskan, ya udah Pak, boleh buka di sini. Lalu bener kan? Lalu dari pihak RT RW nyamperin untuk menolak dia, untuk mengusir dia, dan ada saya juga di situ. Akhirnya ya kita bilang, kita nolong, kita hadapin mereka dan kita yang bela mereka untuk mereka tuh bolehlah buka usaha di situ. Karena saya tahu hal-hal ini tuh ketika kita mau mencoba untuk bermurah hati menolong orang lain, jangan lakukan kemurahan hati itu setengah-setengah. Lakukan yang bisa yang kamu lakukan semaksimal mungkin. Dan ketika saya menolong mereka, kita sekeluarga terbebas dari COVID tuh. Itu bengkel, namanya juga bengkel sepeda, bengkel konvensional ya, bengkel klasik di model-model kayak gitu, udah pastilah mereka untuk protokol kesehatan nggak dijaga, nggak bermasker. Saya udah banyak banget ngelihat nggak bermasker dan lain-lain, apalagi istri saya juga kan sedang hamil. Kita punya kekhawatiran bisa iblis serang itu kok, dan untuk memberikan kekhawatiran pada saya untuk takutnya istri saya kena COVID, nanti membahayakan kehamilannya dia gitu ya. Tapi karena ini adalah dorongan dari Tuhan sejak awal, ya udah kita tolong dia. Dan ketika kita udah putusan gitu, Tuhan melindungi keluarga kita tuh. Kita nggak ngalamin musibah kebakaran, kita nggak ngalamin keluarga kita ada yang kena COVID, nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Dan kita bersyukur ternyata apa yang kita lakukan, ketaatan ini tuh ada hasilnya. Para dokter juga bisa punya harapan, tukang bengkel itu juga punya harapan lagi, sekarang dia bisa nyokolahin anaknya lagi. Dan sekarang saya challenge kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah saya sepenuhnya memberikan uang pada mereka? Enggak. Saya memberikan wadah di mana mereka bisa menabur. Mungkin uang ada tapi sedikit lah untuk yang tukang bengkel. Saya menolong dengan ngecakepin sepeda lama saya gitu ya, dibikin bagus lagi. Ya ada sejumlah uang yang saya kasih. Tapi kan itu nggak seberapa sebenarnya. Yang lebih berharga adalah saya memberikan mereka harapan lagi. Kita memberikan harapan lagi kepada mereka. Nah mau nggak? Tuhan pengen pakai kamu juga untuk kamu bisa memberikan harapan pada orang lain. Supaya apa? Supaya nama Yesus dimuliakan. Tukang bengkel itu non-Kristen, tapi saya percaya dia tahu kok saya orang Kristen. Tapi apakah yang menolak? Gimana? Bahkan ya yang menolak dia tuh yang seiman dengan dia, yang ngusir dia tuh yang seiman dengan dia.
Yang terima malah orang yang tidak seiman sama dia. Dia bisa ngelihat dan dia sendiri ngomong. Dia ngomong kalau, ini bapak ini jadi waktu itu dihadapin sama RT gitu, dihadapin, "Bapak ini tuh nggak seiman dengan saya, tapi kok bapak yang seiman sama saya malah ngusir saya." Dari hal itu saya satu sisi, ternyata ada dampaknya juga ya. Dia bisa merasa sendiri itu ternyata, eee, perbuatan orang percaya, orang Kristen, murid Kristus malah lebih bunyi. Dan ini cerita hidup saya, ya saya rindu Tuhan juga akan pakai kamu juga untuk bisa mempraktekkan kemurahan hati kepada orang-orang. Jadi ada 3 hal sebelum saya akhiri. 3 hal kunci untuk kita tuh bisa dipakai Tuhan. Yang pertama, serahin semua kekayaan kamu kepada Tuhan. Kekayaan kamu, waktu kamu, daya kamu, skill-skill kamu, di mana kamu bisa menolong orang, serahin semuanya itu pada Tuhan. Biar Tuhan yang kelola dan Tuhan yang akan multiplikasi. Ingat, untuk ada perumpamaan dari yang mengenai 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta tadi. Gimana cara Tuhan membuat mereka bermultiplikasi? Ada orang yang dikasih 5 talenta. Kamu bayangin, orang kalau mau buka usaha, pasti dia akan butuh modal. 5 talenta itu anggaplah modalnya dia. Dan ketika ditanya, modal talentanya mana? Ini udah jadi usaha sekarang. Mungkin 5 talenta itu dipakai semua habis gitu, atau mungkin tinggal sisa 1 talenta, tapi mana 5 talentanya? Udah tidak berupa talenta lagi, udah tidak berupa uang, tapi berupa usaha sekarang. Lalu ketika Tuhan yang kembali dan datang, gimana caranya? Apa hasilnya? Yang 5 talenta bisa menjadi 10 talenta, dan itu menjadi sebuah laba. 10 talenta yang diberikan kepada tuannya, bukan modal usaha. Apakah usaha masih ada? Usahanya pasti masih ada, tapi hasil keuntungan 10 talentanya itu sudah diberikan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan bisa memberkati kamu lebih. Apakah kamu siap untuk bisa dipakai Tuhan untuk bermurah hati pada orang lain? Tuhan mau kamu tuh menjadi berkat. Tuhan mau kamu tuh bisa memberkati orang lain. Tapi dia pengen lihat ketaatan kamu. Dia pengen lihat apakah kamu siap untuk menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Kalau dia lihat kamu tidak taat, tetapi kamu minta berkat Tuhan, Tuhan nggak akan bisa sediain. Kenapa? Karena kamu belum siap. Biasanya kalau kita sudah mempraktekkan ini, hal yang kedua, praktek memberi di saat ada kesempatan. Di saat kita memberi, ketika kita belajar memberi di saat ada kesempatan, di saat itulah Tuhan sudah sediakan untuk dikembalikan kepada kita berkali-kali lipat. Let's say kamu hanya bisa berikan waktu kepada orang. Di saat kamu lagi butuh, untuk kamu tuh bisa cerita, untuk kamu tuh bisa. Di sini siapa sih nggak pernah ada masalah? Nggak mungkin, kita pernah. Di sini semua pasti pernah ada masalah. Dan di saat kita sedang punya masalah, kamu mau cerita ke siapa? Bisa jadi Tuhan sediain orang ketika kamu sebelumnya sudah menabur kebaikan buat orang lain, dan mungkin di saat itu kamu tidak bisa mendapatkan waktu dari orang itu. Tuhan bisa loh sediain orang lain lagi untuk bisa mendengar ceramah cerita. Saya nggak tahu cara Tuhan seperti apa, tapi yang pasti, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai berkali-kali lipat. Kalau kamu tabur kebaikan, kamu akan tuai kebaikan demi kebaikan lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, berikan sesuai arahan Tuhan. Jangan juga kita latah ya, atau refleks kita menolong orang lain secara responsif gitu ya. Ada pengemis di jalan, kasih. Terus ada tukang minta-minta, ada pengamen di jalan, kasih. Kalau saya lebih menghindari hal itu. Kecuali memang Tuhan suruh banget ya untuk saya kasih, baru saya kasih. Dan saya kalau kasih ya bukan dengan jumlah uang yang paling kecil. Ya biasanya kadang saya kalau udah Tuhan ngomong berarti saya bisa kasihnya lebih. Tapi jarang terjadi seperti itu. Dan kebanyakan gimana cara saya menolong orang? Biasanya saya kenal dulu orangnya. Atau saya sering ketemu sama orang tersebut. Supaya apa? Supaya saya bisa lihat prosesnya, progresnya, apakah dia berbuah, apakah Tuhan memilih orang secara random untuk memberikan 5 talenta dan 2 talenta. Enggak kan? Tuhan berikan kepada siapa? Hambanya. Artinya tuannya itu akan ketemu lagi sama hambanya. Saya rindu juga untuk saya tuh bisa ketemu dengan orang itu lagi. Supaya apa? Kalau dia bukan orang percaya, saya bisa ceritain tentang kebaikan Tuhan.
Kalau dia adalah orang percaya, saya rindu untuk dia bisa bermultiplikasi dan bertumbuh. Jadi saya rindu bukannya untuk feedback, gue udah kasih pertolongan buat lu tolong gue dong sekarang. Enggak, saya nggak pernah berharap hal itu. Saya nggak pernah berharap untuk tukang bengkel itu untuk kasih bulanan biaya sewa ke rumah saya, enggak. Saya nggak pernah ngomong gitu, saya nggak pernah minta itu juga, dan kalau dia ngasih, saya nggak mau. Saya akan kembaliin. Apakah dokter-dokter itu pun juga akan memberikan pertolongan juga kepada saya? Enggak juga. Enggak, mereka nggak bayar apapun. Malah kita yang bayar mereka karena mereka mengisi jam prakteknya kita. Udah kita tolong mereka, kita kasih tambahan lagi buat mereka. Dan gimana caranya untuk kita tuh bisa menjadi berkat lewat hal apa yang kita bisa punya. Itu loh kuncinya. Belajarlah untuk kita belajar untuk memberi. Saya rindu untuk GBI Teens di Kelapa Gading, GBI Battle Teens Kelapa Gading, untuk kita sama-sama bisa praktekin prinsip kemurahan hati kepada orang-orang yang sudah Tuhan taruh. Oke, dan sekali lagi, gak harus tentang uang. Kamu bisa menolong orang lain dengan cara apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, Tuhan kami berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, di rumah mereka, di gadget mereka, ketika mereka mendengarkan siaran ini Tuhan. Biar kami sama-sama Tuhan bisa menangkap setiap firman dari Tuhan yang bisa mengubah pola pikir kita, yang bisa mengubah mindset kita yang salah tentang uang, mindset kita tentang memberi. Tapi kita mau belajar lebih taat Tuhan, mempraktekkan semuanya Tuhan seperti arahan yang Kau sudah tentukan. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun Kau tempatin kami. Kepada siapapun Tuhan, kami Tuhan diberikan arahan oleh Engkau untuk menolong orang itu. Kami belajar Tuhan untuk bisa memiliki hati atau tangan yang lemah lembut untuk kami bisa belajar menolong. Kami nggak mau Tuhan menjadi pribadi yang keras dengan kami memberikan satu alasan-alasan Tuhan untuk kami tidak mau menolong, tapi terus Tuhan berikan kepada kami kelembutan. Oleh sebab itu kami sepakat berdoa untuk kami hapuskan, buang, tolak setiap roh-roh yang menahan untuk kami tidak bisa dipakai Engkau, untuk kami tidak bisa mempraktekkan kemurahan hati di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami semua di sini Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin.
Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin.